Saudaraku, petang ini saya mau ziarah dulu ke makam orang tua. Makam nenek juga sama tempatnya, juga satu tempat. Makam adik. Sebab beberapa malam ini saya selalu bermimpi dengan mereka. Mereka narik-narik saya sedang tidur. Hari ini saya mau berkunjung dulu, memberikan doa. Mudah-mudahan doanya nyampai. Ini makam di pemakaman umum. Assalamualaikum. Bro, pemakamannya di sini, bro. Ini pemakaman orang tua saya dan satunya lagi adik saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini saya memang sengaja pergi ke pemakaman umum, ziarah ke pemakaman orang tua saya, adik saya, nenek saya juga di sini. Sebab dari beberapa malam ini saya selalu bermimpi mereka. Mimpinya berturut-turut. Mungkin doa saya kurang banyak untuk mereka, untuk menambah sugesti kepercayaan saya, mendekatkan saya dengan mereka di alam gaib. Makanya saya sengaja datang ke makaman ini agar rasanya dekat gitu. Saudaraku, berbicara masalah pemakaman roh berarti kita berbicara masalah gaib. Gaib adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang tidak nyata, non materi, katanya begitu. Di dunia ini kan ada materi dan non materi. Yang non materi itu boleh kita katakan gaib. Padahal pada kesimpulannya, akhirnya setelah kita berpikir menggunakan olah pikir, olah otak kita, ternyata menurut saya gaib dan tidak gaib itu sama saja. Sesuatu yang ada ini adalah sesuatu yang gaib. Sesuatu yang kita lihat itu adalah sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu adalah sesuatu yang kita rasakan. Maksudnya gaib dan tidak gaib itu sama-sama materi, sama-sama bisa dikatakan logika. Kalau Anda pernah tahu tentang ilmu kuantum, nah sebelum kuantum kan ada ilmu fisika klasik itu, adabnya ke arah Newton, menganggap hukum fisika itu adalah hukum hitung-hitungan, hukum pasti. Nah gitu, bro. Jadi para ilmuwan-ilmuwan yang menganut masa-masa fisika klasik yang menganggap ilmu fisika itu adalah ilmu pasti. Setiap yang ada di alam semesta ini adalah berdasarkan mekanik hukum fisika.
berdasarkan hitung-hitungan. Tapi bro, di fisika modern di abad ini para ilmuwan membuat kesimpulan bahwa ilmu fisika itu adalah ilmu yang tidak menentu sebenarnya, tidak bisa dilacak, tidak bisa dipastikan. Makanya dikatakan sekarang itu modernnya abad kuantum. Yang diprakarsai oleh para ilmuwan generasi Einstein dan adik-adiknya. Bahkan Einstein itu sampai stres itu. Rupanya fisika yang kita selama ini kita anggap sesuatu yang pasti, sesuatu yang hitung-hitungan, ternyata tidak. Ada yang tidak bisa dihitung. Maksud saya begini, selama ini kan hal-hal terkecil di alam semesta ini adalah partikel, katanya begitu bro, partikel yang kita kenalkan atom. Dulu zamannya Newton itu atom itu tidak bisa dibagi lagi. Nah, zamannya abad-abad 20 ya kan, nah sudah nggak pakai lagi. Atom itu ada unsur terkecil di dalamnya, rupanya ada proton, ada neutron ya kan, di inti atom. Rupanya masih bisa dibagi lagi, bukan atom yang terkecil. Bahkan di dalam inti-inti atom itu, di dalam inti atom yang katanya ada proton juga, neutron, itu rupanya masih partikel-partikel juga. Saya begini, dalam sebuah unsur atom itu kan ada inti ya. Dalam inti itu kan ada proton, elektron, dan neutron, kan begitu, katanya begitu. Nah, dalam sebuah proton itu ya ada partikel terkecil lagi yang mirip dengan tadi unsur partikel neutron, elektron, dan punya gaya mempunyai massa. Nah ini kan masih hukum fisika bro. Tapi perkembangannya di ilmu kuantum itu rupanya partikel-partikel terkecil ini diciptakan oleh ketiadaan. Kan kacau bro. Maksudnya hal-hal yang selama ini tidak ada itu dia berekselerasi, bereaksi hingga menciptakan sebuah partikel, ya kan? Partikel kuark tadi, maksudnya partikel yang sangat kecil dalam atom tadi. Nah, rupanya sebenarnya hal-hal yang ada itu tadi dari sebenarnya memang tidak ada. Jadi ada partikel yang tidak terlihat, bro. Hanya ada gerakannya saja. Hingga itu bereaksi, berkumpul, berekselerasi, membentuklah sebuah partikel. Partikel itu diantaranya dinamakan proton tadi, ya kan? Partikel kecil ini tadi ya dinamakan para ilmuwan itu partikel Tuhan, Higgs boson. Dari hal yang tidak ada mereka bereaksi, berekselerasi hingga membentuk sebuah kekuatan, sebuah gelombang. Nah, gelombang ini yang bekerja sekuat mungkin mengeluarkan energinya, berkelompok hingga membuat sebuah partikel. Partikel ini akhirnya nyata, terlihat kasat mata. Dari yang tidak kasat mata menjadi kasat mata. Berarti apa? Gaib tadi tidak kasat mata, tapi dia bereaksi, tapi dia ada. Setelah dia beraksi, muncullah kasat mata. Jadi ilmuwan itu menganggap alam semesta ini lahir dari ketiadaan. Maksudnya lahir dari yang tidak ada, tidak bisa dilihat, yaitu gaib. Makanya saya bilang kesimpulannya, saya menyimpulkan sendiri nih, bahwa gaib itu sama saja dengan yang nyata. Yang nyata ini sebenarnya sama saja dengan gaib, kan? Alam semesta. Nah, si gaib tadi baru dia nyata setelah bereklarasi hingga menjadi sebuah
bentuk materi yang nyata. Berarti kalau mereka tidak berekselerasi tadi, berarti mereka masih dalam bentuk gaib bro. Alamnya lain, dimensinya lain, tidak terpengaruh oleh gravitasi, katanya begitu, tidak pengaruh oleh waktu, oleh ruang, tapi mereka bereaksi. Ibarat begini bro, partikel gaib itu ibarat misalnya begini, manusia berkumpul, individu tadi kita anggap sebuah partikel gaib misalnya. Setelah mereka berkumpul membuat sebuah kumpulan yang banyak, namanya masyarakat. Masyarakat ini tidak ada kalau tidak ada kumpulan individu tadi. Nah begitu juga partikel ini ada setelah ada partikel gaib tadi yang tidak ada, berekselerasi, berkumpul, membuat komunitas, bergerak dengan gaya hingga menjadi materi. Akhirnya lahirlah sebuah materi nyata, jadilah alam semesta gitu bro. Jadilah kita yang dalam bentuk kasat mata. Kita ini sebenarnya dari hal tidak ada, dari hal yang gaib. Makanya saya yakin kalau Nabi Adam itu dilahirkan dengan hal gaib, sebab energi yang gaib tadi berekselerasi, membentuk materi, membentuk atom, membentuk molekul, membentuk jaringan, hingga membentuklah manusia Adam. Kalau ilmu fisika klasik ada teori evolusi. Jadi manusia itu lahir ada karena evolusi. Mungkin dari binatang bersel satu dulu, terus sempurnakan jadi kodok, jadi monyet, baru jadi manusia. Kan begitu kalau teorinya fisika klasik. Tapi sekarang tidak bro, para ilmuwan itu pusing. Rupanya katanya alam semesta ini tidak bisa dihitung, tidak bisa diprediksi, ya kan? Tapi Einstein stres, tidak percaya, dan dia pusing memikirkan rupanya materi di dunia ini ada yang bergerak tidak sesuai dengan hitungan. Tadi partikel boson tadi, partikel Tuhan kata mereka. Akhirnya bro, dalam hal ini saya sangat percaya dengan gaib, karena gaib itu sesuatu yang nyata, ya kan? Sesuatu yang timbul. Gaib ini bisa kita lihat kalau dia berekselerasi. Si gaib ini bisa menjadi yang nyata kalau dia berekselerasi sesama partikel gaib hingga membuat sebuah partikel nyata tadi. Pusing ya bro. Saya juga pusing bro. Tapi begini bro, yang jelas setelah baca-baca buku para ilmuwan yang bercerita tentang atom, yang bercerita tentang asalnya atom. Nah, kalau dulu kan ilmuwan fisika itu menganggap sesuatu yang di dalam semesta ini kan materi-materi yang sudah ada dengan sendirinya. Mereka tidak berpikir penciptaannya, kan gitu bro. Materi itu ada, bahkan partikel terkecil itu adalah atom. Tapi kan ilmu pengetahuan manusia itu kan manusia cerdas bro, tambah terus. Ternyata bukan hanya atom, ada partikel yang kecil lagi, dibelah lagi, ternyata ada yang lebih kecil lagi, dibelah lagi. Datangnya dari mana? Bingung ya. Rupanya ada partikel-partikel yang tidak diketahui bro. Dia ada tapi tidak diketahui. Begitu dia berekselerasi, menurut penelitian mereka, dari hal yang kosong mereka buat sebuah tabung yang teknik mereka dialirin listrik segala macam lah pokoknya. Nah, timbul partikel-partikel tadi membentuk sebuah komunitas. Gelombang tadi membuat sebuah komunitas hingga membentuklah partikel yang nyata bro. Begitu bro. Tapi pada kesimpulannya, kalau saya beranggapan dari penelitian mereka tuh, sesuatu yang kita lihat ini adalah sebenarnya dari hal yang gaib. Sesuatu yang kita nyatakan ini adalah sesuatu yang tidak ada. Dia ini ada karena ada energi pengikat saja. Batu bisa berbentuk batu karena ada energi pengikat tadi.
dari hal-hal yang partikel Tuhan tadi, kata mereka nih, partikel yang tidak bisa diprediksi, partikel yang hanya ada gelombangnya saja, hanya pergerakannya saja. Jadi mereka berkumpul, bersatu, berproses hingga membentuk partikel tadi. Jadilah alam semesta kita, ya kan? Tapi kalau dia ini tidak bersatu, tidak berakselerasi, kita tidak ada. Nah, saya curiga, makanya saya berpikir disinilah Tuhan Maha Kuasa. Makanya jika seseorang itu meditasi, berdoa, berpikir, ingin mencari bentuk Tuhan, ya disinilah Tuhan. Kalau kita ingin mencari Tuhan itu dalam bentuk seperti wujud manusia, wujud makhluk besar, nggak mungkin ada, bro. Tuhan itu maha hebat, maha sangat sempurna. Di situ letaknya. Kalau saya bilang saya melihat Anda itu, cukup saya mengatakan saya melihat Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu pembentuk alam semesta ini adalah hal yang gaib. Yang gaib adalah Tuhan. Tuhan semua. Bagaimana Tuhan menciptakan sesuatu? Ya dia berekselerasi, sel-selnya berekselerasi, sel-selnya berproses hingga untuk materi, bentuk bulan, bintang, bentuk manusia, bentuk para jin dan segala macam. Sebenarnya ini begini, bro. Saya yakin bahwa akhirnya bahwa Sang Maha Kuasa itu adalah satu, yaitu energi yang kuat tadi. Dan kalau kita yakini dalam Al-Quran, kepercayaan saya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang punya kepercayaan lain, ya silakan. Makanya saya yakin datang ke pemakaman ini, saya merasakan bertemu dengan saudara saya, adik saya. Mungkin adik saya atau orang tua saya melihat saya sedang duduk sini. Cuma karena mereka partikelnya masih di dimensi lain, ya kan, tidak bisa terlihat oleh saya. Kalau partikelnya ini berekselerasi dengan izin Tuhan hingga membentuk sebuah wujud partikel nyata, mungkin dia bisa terlihat oleh saya. Saya hanya melihat dalam mimpi, karena dalam mimpi ini kita tidak memerlukan partikel yang nyata, ya kan, hanya aliran gelombang listrik, elektromagnetik, kan begitu, bro. Oke, itu saja dari saya, sedikit cerita tentang gaib dan bukan gaib. Gaib itu adalah nyata, ilmiah. Nyata itu adalah gaib. Gaib dan bukan gaib sama saja. Ada sesuatu yang ada. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Saya akan melanjutkan ziarah saya, doa saya ke nenek saya sekitar sana.